Kebanyakan dari kita mungkin udah cukup sering mendengar ya bahwa permasalahan yang kita hadapi saat ini kebanyakan digadang-gadang dikaitkan dengan problem sumber daya manusia yang kita miliki gitu. Acap kali ketika kita dipertemukan dengan sebuah permasalahan atau fenomena-fenomena yang katakanlah cukup memprihatinkan, kita menyalahkan SDM kita yang sering kali kita katakan kurang berkualitas gitu. Padahal ya bisa jadi cara kita mengungkapkan hal tersebut gitu, cara kita nyinyir dengan kualitas SDM kita yang kita sebut rendah tersebut merupakan bagian dari kurangnya kualitas diri kita sebagai SDM itu sendiri. Dengan kata lain ya kita bagian dari kurangnya kualitas sumber daya manusia yang kita nyinyirin itu gitu. Nggak jauh-jauh kita merupakan bagian dari circle mereka yang kita anggap rendah gitu. Jadi secara nggak langsung kita ngatain diri kita sendiri sebenarnya. Permasalahan sumber daya manusia atau SDM ini sebenarnya bukan problem yang cuman dimiliki oleh negara berkembang ya. Negara-negara maju pun pada faktanya hari ini khususnya memiliki problem yang nggak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi oleh negara kita atau negara-negara berkembang lain gitu. Khususnya dalam konteks sumber daya manusia. Ketika mereka mengalami penurunan baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Kenapa saya sebut kuantitas juga? Karena di Jepang contohnya penurunan angka kelahiran menjadi salah satu tanda bahwa ya nantinya kualitas dari sumber daya manusia mereka juga akan mengalami penurunan gitu. Dengan kata lain meskipun katakanlah peningkatan kualitas dari SDM mereka nanti bakal naik, tapi dalam segi kuantitas, hal tersebut kurang didukung. Oleh sebab itu, permasalahan-permasalahan yang kita sebut sebagai problem mendasar yang dimiliki oleh negara berkembang, sebenarnya nggak cuma dimiliki oleh negara berkembang. Dan ketika kita berusaha untuk mencari tahu akar masalah dari problem tersebut, kita mungkin bisa melihat jawaban-jawaban alternatif yang mungkin dapat membantu kita untuk menyelesaikan atau sedikit banyak mengurai masalah tersebut. Pertama, ketika kita berusaha untuk menyelesaikan masalah sumber daya manusia itu sendiri, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih yang disebut sebagai sumber daya manusia itu. Bagaimana kita tahu sumber daya manusia itu disebut sebagai sebuah sumber daya yang berkualitas gitu. Apa aja struktur dan konsep-konsep yang melekat di dalamnya gitu. Apakah apakah ada nilai spesifik yang ditekankan tentang bagaimana sih sumber daya manusia yang berkualitas itu gitu. Dan meskipun katakanlah ada nilai-nilai yang berusaha dijunjung atau nilai-nilai spesifik yang ditekankan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas itu seperti ini gitu. Dan meskipun ada hal tersebut, apakah sosialisasinya sudah memumpuni gitu? Apakah kita sudah diberitahu lebih lanjut bahwa kita harus mencapai titik tersebut atau kita harus berupaya untuk menggapai nilai tersebut. Sangat disayangkan seperti yang kita ketahui ya nggak ada gitu selama ini gitu. Selama ini kita seolah hanya ditekankan untuk menjadi seorang yang bahkan kita nggak tahu harus seperti apa gitu. Hanya digaung-gaungkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam konteks apa gitu. Dalam bentuk materi, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk follower di sosial media, dalam bentuk apa. Hal tersebutlah yang kurang menjadi perhatian khusus ketika kita sebagai manusia bingung gitu. Apa sih yang mau dikejar ketika kita sudah katakanlah mendapatkan nilai dari sumber daya manusia yang bagus gitu. Apa yang kita kejar sebagai manusia itu? Apa yang kita kejar meskipun kita sudah menjadi seorang sumber daya manusia yang baik gitu. Evaluasi-evaluasi dasar tersebut pada faktanya dapat sangat amat berguna ketika kita menentukan tujuan yang nantinya akan kita gapai sebagai sebuah bangsa atau sebagai sebuah masyarakat atau sebagai sebuah negara lah katakanlah. Karena kalau kita nggak tahu tujuan kita, kalau kita nggak paham definisi dari tujuan sumber daya manusia yang berkualitas itu mau dibawa kemana ya kita sendiri bakal bercabang gitu, kita sendiri bakal berlari-lari sesuai dengan kehendak kita masing-masing, kita bakal berusaha mengejar ego kita masing-masing, kita bakal berusaha mengejar definisi kebahagiaan kita masing-masing antar individu gitu, karena kita nggak dituntun pada sebuah jalan yang menekankan bahwa kita harus seperti itu. Di sisi lain, nilai-nilai nasionalisme kita pun seperti yang kita ketahui mulai memudar gitu, terkikis sedikit demi sedikit oleh nilai-nilai yang bahkan baik lahir secara internal maupun eksternal, seperti nilai-nilai individualitas yang semakin menguat atau nilai-nilai globalisasi yang kemudian menyebabkan dunia seolah tanpa batas gitu, seolah teritori negara hanya menjadi sebuah formalitas belaka dan lain-lain. Oleh sebab itu, permasalahan sumber daya manusia itu nggak sesederhana nilai pendidikan bahwa ketika masyarakat diberi pendidikan yang cukup maka dirinya akan meningkat
secara kualitasnya gitu ya, nggak segampang itu juga gitu. Karena pada faktanya bahkan di negara maju pun yang katakanlah negara tersebut sudah memiliki sistem pendidikan yang baik, tetap aja gitu sumber daya manusia mereka mengalami penurunan dalam segi kualitas. Hal tersebutlah yang menjadi konsentrasi kita harusnya gitu, ketika ada sebuah masalah yang jauh lebih kompleks, ada masalah yang seharusnya lebih mendasar, yang lebih mendalam dan harus kita terlebih dahulu pahami gitu. Karena mungkin pemahaman kita tentang sumber daya manusia ya yang sekarang dengan 10 tahun yang lalu itu udah sangat amat jauh berbeda gitu. Ketika 10 tahun yang lalu mungkin pemahaman kita tentang sumber daya manusia itu adalah manusia yang produktif atau manusia yang berguna bagi masyarakat atau bagi negara lah katakanlah. Tapi sekarang mungkin definisi tersebut udah berubah, atau sekarang mungkin hal-hal tersebut udah ikut berkembang bersama dengan perkembangan zaman itu sendiri, dan hal tersebutlah yang kurang menjadi konsentrasi kita, khususnya ketika kita hanya menggebu-gebu mengejar gelar sumber daya manusia yang baik, sedangkan kita nggak tahu sumber daya manusia yang baik itu seperti apa gitu. Permasalahan utamanya juga mungkin sangat amat berkaitan erat dengan kebebasan yang kita gadang-gadang kita miliki ya. Ketika kita sebagai masyarakat modern merasa bahwa kita bebas melakukan apapun, kita bisa berekspresi dengan tindakan apapun, hingga pada akhirnya nilai-nilai atau tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari sumber daya manusia itu sendiri, bagian dari bagaimana manusia meningkatkan kualitas dirinya, justru perlahan demi perlahan menghilang gitu. Kita seolah nggak mau untuk memikul beban atau nggak mau untuk membangun sebuah hal yang nggak menguntungkan diri kita gitu. Kita terjebak pada kenikmatan-kenikmatan yang hanya berkutat pada nilai-nilai individual atau nilai-nilai yang hanya berkecimpung pada diri kita sendiri gitu. Kita gagal untuk melihat gambar yang lebih luas ketika kita menyadari bahwa kita merupakan bagian dari kehidupan sosial, atau kita bagian dari kehidupan sebuah negara atau kehidupan sebuah masyarakat lah istilahnya. Oleh sebab itu, ketika kita berusaha untuk menyelesaikan masalah sumber daya manusia, kita harus kembali terlebih dahulu ke dasar. Apa sih sumber daya manusia itu? Gimana sih cara mencapai nilai sumber daya manusia itu? Definisinya apa? Struktur yang menyusun apa? Dan ketika kita sudah menggapai poin-poin, atau ketika kita sudah menggenggam nilai sebagai seorang manusia yang berkualitas atau sebagai sumber daya manusia yang baik, apa yang nantinya akan kita tuju gitu? Apa yang berusaha kita jalankan gitu? Dan apakah jalan tersebut benar? Apakah jalan tersebut mampu untuk membawa kehidupan masyarakat itu pada jenis kehidupan yang baik gitu? Pertanyaan-pertanyaan besar tersebut adalah sebuah pertanyaan yang seharusnya diselesaikan bersama oleh kita sebagai masyarakat. Dan ketika kita sebagai masyarakat enggan untuk bahkan berusaha untuk memikirkan hal tersebut, ya kita hanya terombang-ambing pada keadaan yang akan kita hadapi saat ini gitu. Kita hanya akan berada dalam sebuah arus yang kita sendiri gagal untuk mengendalikan arus tersebut. Dan lahirlah keadaan-keadaan aneh sekarang gitu, ketika fenomena-fenomena sosial yang justru memprihatinkan atau mengkhawatirkan menjadi sebuah virus baru atau menjadi sebuah tren baru di kehidupan kita. Sekian, gue Salata Sanganing, sampai jumpa.